The Boys ini memiliki suatu hal yang Watchmen ini nggak punya. Walaupun dia dark, tapi dia tetap ada komedinya. Iya. Menurut gua ini jauh lebih realistis daripada Watchmen. Tapi menurut gua yang cerdas dari The Boys adalah mereka treat superhero mereka sebagai politician, politisi. Benar. Jadinya gimana ya? Dia punya elektabilitas. Betul. Iya. Dia kadang-kadang cari mukanya ada, Iya. tapi kerjanya ada, tapi kerjanya nggak baik kayak gitu. Gimana cara ngatasin si translucent, gimana ternyata tuh kulitnya doang yang dalamnya tuh organ itu sama kayak kita. Itu gue suka banget cara dia ngejelasin ke si translucent. Masuk sampai akal, kayak, keren. anjir nih orang tahu nih kelemahan gue kan. Iya. Sampai akhirnya Paling waras ya? Paling waras. Kan semua gila nih. Fuck semuanya. Tapi paling waras deh yang paling ya udah nih oke aja sih. Kalau gue Oh ini MM kalau gue. MM, iya. MM bener. MM itu paling waras cuy. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast It's Nothing But Movies. Kali ini gue mengundang dua teman gue dan akan membahas kenapa nama dari salah satu yang gue undang ini namanya Asam Lambung. Tidak, karena kita akan membahas series The Boys di hari ini. Welcome, Teguh Fayap dan juga Raffi Jovi Brian. Apa kabar, brother? Apa kabar, brother? Baik. Wih, ini adalah dua temen gue kalau misalkan kita datang ke premier film dan sekarang kita membahas series The Boys. Tapi sebelum itu, kenapa namanya Bapak ini Asam Lambung? Boleh dijelasin dulu nggak sih, Pak? Karena asam lambung itu bukan nama panggung ya. Oh, Saya beneran asam lambung. Oh beneran ya? Beneran asam lambung. Oh, Anda semi-gerd ya? Betul. Gitu. Tapi asam lambung itu emang udah lama atau gimana? Udah tuh ya? lama, jadi kan gue dulu kuliah di Malaysia kan. Ya. Nah, terus gue kena asam lambung, gara-gara kena asam lambung itu, gue jadi berhenti kuliah dan harus balik ke Indo. Nah, pada saat gue balik ke Indo itu, gue mulai merintis menjadi guru. Gue mulai apply ke sekolah, akhirnya gue mulai ngajar-ngajar di sekolah swasta. Apa pelajaran apa? Gue Ya. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Terus mulai TikTok-an tuh berarti tahun berapa itu ya? COVID 2020. 2020? Betul. Oh, pada saat semua orang banyak TikTok-an ya pada saat itu ya? Betul. Kan gue mikir kan, wah gue mau bikin TikTok tapi namanya apa ya? Maksudnya nama gue sendiri. Nanti murid gue tahu dong, kalau nama gue sendiri kan. Kan gue mikir, apa nih tentang gue yang maksudnya gue mikir, oh gue pernah kena asam lambung. Gue tulis asam lambung. Sekarang jadi personal branding. Iya, dan logo di displaynya juga asam lambung, asam full lambung. picture lu Asam kan. lambung. Tapi panggilannya kalau teman-teman yang kenal lu tuh asam lambung, Bang Asam Lambung, enggak? Fayat. Itu Fayat. sok kenal manggilnya asam lambung. Oh gitu. Kalau banyak kenal gue Fayat gitu. Oh Fayat ya biasanya. Oke. Berarti emang pertama konten lu tuh fokusnya sama apa sih ya? Komedi sih. Komedi ya. Tapi kan relate juga ke film tuh ya. Maksudnya Betul, apakah emang lu ngebahas film juga atau gimana? Karena saya memang nerd. Saya emang geek, jadi emang suka. Kayak misalnya pertama kali ketemu Raffi nih. Itu pertama kali kita waktu itu ini ya, Spider-Man ya. Iya. No Way Home. Kita nonton No Way Home. Gue waktu itu ngepost di Instastory kan. Ada yang mau nobar No Way Home gak nih? Kayaknya seru deh kalau kita pada... Itu kan meme-nya kan Spider-Man No Way Home itu suit up kan, Tobey Maguire kan. Kayaknya seru deh kalau kita nonton Spider-Man No Way Home, kita semua suit up kayak gitu kan. Kayak kita semua nonton tuh, gua, Raffi, waktu itu sempat ada Kevin, Jadi sama satu lagi Pedro kalau misalnya. Pedro ya, Iya, tahu. Kayak kita pada suit up, kita nonton itu, dan itu seru banget sih. Karena kita ketemu kayak istilahnya yang suka nonton kita lah, dan mereka juga pada pakai kostum Spider-Man kan. Endingnya kita jadi juga bikin konten bareng sama mereka. Tapi sekarang berarti kalau konten TikTok tuh dijadwalin atau tiap hari aja tergantung semaunya lu? Ya yang penting ini aja sih, selama gue ngerasa engagement masih bagus ya, gue ngepostnya ya sehari sekali Ya, untuk memaintain aja sih. Gimana, Vi? Lo pertama kali ketemu Fayat, first impression lu gimana? Seneng banget, ternyata emang orangnya friendly banget gitu kan. Apalagi kita satu Gitu. gue satu bromance. Iya, frekuensi banget sama dia kan. Abis nonton Multiverse of Madness juga kan, kita menyampaikan keluh kesah lewat video call. Banyakan dia ngomong gitu, ini harusnya kayak gini nih. Tapi selama lu premier film yang paling memorable bagi lu berdua film apa sih? Nah itu yang pertama, No Way Home. No Way Home, dari banding Across the Spider-Verse? Premier kan, kita maksudnya Premier. Diundang. Oh, Premier. Spider-Verse. Karena itu kayak bener-bener baru. Kita nggak pernah lihat sesuatu yang kayak gitu cuy. Gitu. Ekspresi gue gitu kan. Tapi setelah itu suit lu itu langsung dipakai terus kan, gua ngeliat konten lu kan. Dipakai terus sampai nonton filmnya juga gini, jadi mata gue jadi nggak bisa. Suit dari mana itu? Oh iya, Itu punya suit dari bapak. mana? Itu suit dari mana itu? Punya bapak Fayat itu. Oh iya serius? Yang lu pakai ke premier? Iya. Tapi maksudnya ya karena gue mikir kayak cocokan. Karena kan buat gue kan kayak kekecilan kan. Gue ngeliat di dia kayak waktu itu minjem tuh waktu itu Comic Con kan. Comic Con iya. Minjem Awalnya? Iya, gue mau ke event lagi, bolunya nggak pinjem.
gue mikir kayak nggak lebih cocok di Raffi juga sih. Gue juga maksudnya gue udah jarang kalau misalnya kalau cosplay gue sukanya kayak casual cosplay doang gitu. Gue kalau misalnya gue capek karena gue juga bikin konten kan. Makanya gue ngerasa udahlah hak milik Raffi aja. Udah akhirnya dikasih ke lu. Iya, itu. awalnya gue bilang yang pinjam ya teh, gue ada event dulu nih minggu ini nih cosplay di salah satu mall kan. Terus minggu depannya gue bilang pinjam dulu ya, sampai dia kayak bosan kali ya, udah buat lu aja. Tapi emang bener gue ngerasa. Jadi kalau teman-teman penasaran sama suitnya ini dia nih, ting, nah, itu dia. Lihat ya, itu yang dipinjam sama Raffi ya, punya Fayat. Tapi by the way nih, kan setelah lu nonton Marvel, lu pasti membandingkan sama DC juga. Kemarin The Flash nonton nggak? Yes. Iya. Nah, menurut lu DC kita nonton bareng juga tuh The Flash ya. Nah, lu nonton bareng juga kan? Nonton bareng juga. Nah, lu suka nggak sama sama film The Flash? Dari semua film yang kita tonton, kita kalau film yang kita nonton selalu opininya sama, Pi. Iya, benar. Kecuali waktu kita nonton The Flash kemarin. Iya. Kalau gue pribadi, gue suka ya? Suka. Kalau dia nggak suka. Lu udah nggak tahu dia, lu nggak suka ya The Flash? Nggak apa. Enggak, gue tuh sebenarnya kalau first impression waktu pertama kali gue tonton, gue tuh ngerasain cinema experience-nya kayak wah anjir, gue nggak pedulin tentang CGI-nya. Nah, Gue ngeliatin alur ceritanya, emang nutupin CGI-nya. Tapi lama kelamaan gue tonton juga berapa kali kan, jadi akhirnya gue nemu wah emang gak masuk gitu di gue gitu. Kan tadi Marvel udah, DC udah. Nah sekarang nih, yang paling ini adalah salah satu series favorit gue, The Boys. Jadi karena series Genvi mau tayang, kita bahas The Boys dulu nih. The Boys adalah salah satu series yang digadang-gadang sarkastiknya paling dapat untuk nyentil Marvel dan DC. Menurut tanggapan kalian berdua gimana? setuju banget gue. Setuju. Kayak misalnya kalau misalnya kalian zaman dulu ya salah satu film favorit gue itu, gue nggak tahu sih kalian pada tahu apa enggak. Bukan. The Watchmen. Gue Zack Snyder. Bener. Gue paling suka. Menurut gue film terbaik sepanjang masa. Ini bukan cuma film superhero. Kalau misalkan nggak tahu, coba kalian tonton The Watchmen. Itu bagus banget. Karena waktu pertama kali, kalau zaman dulu kan kita nonton misalnya film superhero ini dari Fox ya, mostly kan. Iya. Kalau nggak X-Men, Fantastic Four. Iya. X-Men, Fantastic Four, terus Spider-Man, Superman Returns. Itu paling itu aja. Untuk age range kita ya. Iya benar. Terus pada saat pertama kali gue nonton Watchmen, gue wah beda nih, gue bilang gitu kan, beda nih. Karena dia jauh lebih realistik. Iya. Tapi film Watchmen ini sendiri, menurut gue kekurangan dia adalah ini terlalu dark. Nah, The Boys ini memiliki suatu hal yang Watchmen ini nggak punya. Walaupun dia dark, tapi dia tetap ada komedinya. Iya. Menurut gue ini jauh lebih realistis daripada Watchmen. Agak nyentil Marvel bentar ya. Kayak misalnya let's say kita nonton Captain America Captain America The Falcon. The Falcon seriesnya itu menurut gua itu Marvel mau coba untuk mencetil isu sosial. Iya. Tapi jauh lebih dapat The Boys pada saat ngelakuin. Iya benar, iya. Karena mereka masih sedikit membatasi diri gitu loh. Mereka self censor, mereka itu masih termasuk banyak. Sedangkan kalau misalnya The Boys kan kita tahu sendiri kan, mereka ini banget kan, kayak brutal banget kan. Iya, ekstrim banget ya sih mau ada. Salut sih sama Prime Video. Prime Video kalau mau masuk. Genvi. Iya. Lu gimana, Vi? Kalau pendapat lo, setuju nggak sama Fayat? Iya, setuju. Jadi kalau kayak tadi kan dibilang sarkastik kan ya. Iya. Dia nggak cuma menyinggung isu sosial, masyarakat, pemerintahan, bahkan ke perfilman juga itu benar-benar semuanya kena sindir gitu kan, dan nggak setengah-setengah. Bener, gue setuju banget yang tadi dibilang sama Fayat. Kalau dibandingin yang Falcon, karena kan yang selalu kita lihat itu kan superhero itu kan gimana ya, rela, suci banget, sesuatu yang suci menjadi panutan ya. Bener sih, kalau di The Boys juga menjadi sesuatu panutan bagi masyarakat, tapi mereka tuh cuma ngeliatin kepalsuannya doang gitu. Kedoknya doang. Kalau di superhero kayak di Marvel segala macam kan emang bener-bener suci ya, kayak Captain America ya, Thor gitu kan. Kalau di The Boys ini bener-bener Homelander kayak biadab banget gitu. Nggak punya adab banget gitu. Kayak bahkan di season berapa ya? Season 1 ya, gimana? Bukan season 1. Season 1 gimana dia pengen ada pesawat yang yang mau di laser sama dia kan? Di laser. Oh itu yang ini ada kalau itu kan kesepakatan tuh jual beli hero ya. Oh ini sama Maeve ya? Sama Maeve. Iya. Yang dia pengen. Itu juga di laser. Endingnya di laser. Dia kan karena ada teroris attack di pesawat itu kan. Iya, benar. Dia nyari jalan cepet. Misalnya let's say ini ada teroris attack di pesawat nih. Ada Sandra juga di situ. Ada Sandra. Cuman ya sebenarnya kalau misalnya lu superhero, lu harusnya bisa mengkondisikan dong gimana caranya membasmi
si terorisnya ini tapi tetap menyelamatkan para penumpang. Iya, benar. Tapi karena dia nyari cepet, dia pakai laser waktu itu kan, pakai laser di mata dia, malah kena pesawatnya, pilotnya pun juga kena kan. Akhirnya pesawatnya Dan turun. kita harus nyelamatin nih, terus ngomong sama Maeve-nya kan, kalau misalnya udah kita cabut aja, bilang gitu kan. Hah, maksudnya gimana? Ini kan ada yang harus kita selamatin. Iya, Terus pas cabut sama dia diputar balikin dong. Dia ngomongnya, makanya superhero tuh harusnya ada di tentara di Amerika, dia bilang kayak gitu kan. Biar kita one call away langsung datang kayak gini kan, kita harus ada persetujuan. Gini, menurut gua kalau misalnya let's say lu ngelihat Marvel atau DC gitu. Iya. Oh, Marvel deh. Marvel they treat their superhero as kayak itu, mereka itu apa ya? Content creator, influencer. Ngerti nggak sih? Iya. Yang ada kalau misalnya lagi seru-serunya aja. Kalau misalnya DC, the problem with DC is you treat your superhero, kalian nge-treat superhero-nya itu bagaikan dewa. Ngerti nggak sih? Terlalu menuhankan para superhero-nya itu. Jadi Iya, gue kayak setuju. kita sebagai viewers tuh kayak kita nggak bisa relate gitu loh. Tapi menurut gua yang cerdas dari The Boys adalah mereka treat superhero mereka sebagai politician, Iya, politisi. benar. Jadinya gimana ya? Dia punya elektabilitas. Betul. Iya, iya, Dia iya. kadang-kadang cari mukanya ada, Iya. tapi kerjanya ada, tapi kerjanya nggak baik kayak gitu. Maksud gua paling realistis ya. Kalau misalnya ada orang yang power di atas orang lain, kayak misalnya let's say superhero tadi, kita treat mereka sebagai politisi. Iya. Kalau menurut gue yang paling kalau misalnya ada di dunia nyata ya, menurut gue paling relate kayak gitu. Dan mereka juga di The Boys itu kan ada sistem rating kan. Iya. Istilahnya kalau misalnya lu superhero ranking berapa, lu superhero ranking berapa. Jadi superhero itu ngebantu masyarakat ya, bukan untuk kepentingan halayak luas, tapi Iya. buat kepentingan mereka pribadi. Iya, Kayak, bener. gue tetap populer kayak gitu Iya. istilahnya kan. Kayak misalnya contoh kita lihat dari si Starlight. Starlight itu lu bisa ngebahas isu feminisme cuy. Asli, Itu bener-bener. dari yang pertama kali dia apply dengan kostumnya dia menurut gue udah bagus, terus dibikin jadi kayak lebih seksi gitu. Iya. Itu kan secara tiga langsung juga mengkritik superhero perempuan in general kan. Iya, bener-bener. Lu lihat misalnya let's say Apa semuanya rata-rata? iya, hampir sama rata-rata tuh kostum perempuan itu lebih kayak hypersexualized gitu kan. Iya, Kalau iya, misalnya bener-bener. oversexualized gitu lah. Maksud gua nggak perlu diseksualize seperti itu lah. Kan namanya di sini tugasnya mereka untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau misalnya memang konsepnya untuk menyelamatkan, harusnya malah nggak perlu diseksualisasi kayak gitu lah. Makanya menurut gua kayak konsep Starlight berubah kostum karena itu lebih disukai sama halayak ramai, itu menurut gua itu benar-benar bisa nge-tackle isu yang sebenarnya superhero lain nggak pernah nge-tackle, malah mereka menjadi masalahnya. Iya, Menurut gua benar. gitu. Dan di situ Starlight juga perasaannya nggak nyaman kan ketika Betul, memakai itu baju kayak yang ngasih tahu kayak misalnya, oh emang kalau misalnya nyamatin orang bajunya harus seksi ya? Nggak masuk akal dong, nggak masuk akal juga kan? kan ada anak kecil juga kan yang ngefans sama dia. Iya, kita terus dia ngomong. kayak kok ini orang berubah Iya, gitu. dia bilang. Akhirnya dia udah bukan Dia berubah jadi lagi. jadi ada anak kecil nih, dia Iya, pengen foto iya, sama Starlight. Tapi Starlight itu pakai kostumnya dia, kostum yang seksi itu kan. benar. Terus anak kecil itu ngomong, sorry ya kak, aku nggak punya kostum yang baru, aku punya kostum lama, kostum kakak yang lama kayak gitu kan. Iya. Jadi sampai dia pengen beli kostum baru yang lebih seksi itu, dan itu menurut gua itu nge-tackle suatu hal yang sebenarnya superhero movie industri kayak di dalam DC atau Marvel yang bisa di-tackle sama The Boys. menurut Iya, gua. benar. Itu How brilian homosexual banget. women kayak gitu kan. Tapi kalau kalian berdua dari karakter dari The Boys yang paling suka siapa? Oh, gua agak-agak season akhir nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, lu dulu, Vi. Lu dulu deh. Dulu, bentar. Gue lagi nyari juga bentar. Oh, lagi nyari. Oke, Karena Fayat gue dulu ya. suka The Boys, gue suka semuanya soalnya. Gua Satu ada deh, satu. Satu karakter yang gue suka banget ada. Tapi ini dari season 3 ya. Dari Nggak apa-apa. season 3. Soldier Yang Boy. Baru ya? Soldier Iya, Boy. Soldier Boy. Soldier Boy. Karena he's him. Yeah, he's him, man. Iya, bener-bener icon Sigma Male tadi kan Homelander kan. Iya. Cuma pas Soldier Boy keluar langsung kayak apa itu Homelander ya? Tapi lucu banget pas pertama kali Soldier Boy-nya bangkit. Iya ya. Itu lucu banget ya kehidupannya dia. Soldier Boy Laki itu banget. dia kan ini parodinya Captain America kan. Pasti. Gue mikir kalau ada Captain America di dunia nyata, ya seperti itu harusnya. Ngerti nggak sih? Kalau ada Captain America di dunia nyata harusnya ya seperti Soldier Boy. Bener. Mentalnya Masuk akal. muted, punya kekuatan super. Betul, kayak Iya. lu bayangin kayak gitu. Dia lebih realistis juga lah kayak gitu kan. mental tentaranya gitu loh. Betul. Kalau Dan itu kan suci banget dan dia ya. lebih strong daripada Homelander. Lu, Vi. Tadi udah dijawab deh Soldier Boy. Soldier Boy. Gue juga suka sih Soldier Yes, Boy. him. Iya. Cuman gue ada Black yang- Noir ya? Enggak. Oh, enggak. Kenapa mesti Black Noir? Enggak apa-apa. Gak apa-apa, Black. Nggak apa-apa. Black kan sama Black. Lah, Enggak ada enggak. masalah apa-apa. PTSD ini Little Mermaid. Iya. Ini dia gitu. Kimiko ya, Kimiko.
Itu ya ada dua Kimiko sebenarnya. keren, Kimiko sama si Frenchie, gue suka. Nah, itu actingnya bagus banget itu orang berdua. Frenchie keren. Itu paling highlight gue acting Frenchie sih bagus banget anjrit, actingnya bagus banget. Gue tertarik banget gimana waktu pertama kali tuh di season awal kan, gimana cara mereka tuh ngatasin nih, buat mengatasi si translucent. Translucent. Iya. Wah itu ngakak sih gue. Gue nggak expect loh. Kan dia bilang kan, oh dia ini kan apa namanya transparan kan. Gue pikir dia cuma transparan doang. Ternyata dia kulitnya dia juga tebal, diamond katanya gitu kan. Terus gimana caranya kita ngancurin orang yang kulitnya keras? Nah, Gimana iya. caranya? Dari Enggak, jadi tuh Kacau, kan kacau. masing-masing kan waktu pertama kali si Translucent itu ngebuntutin si Huey, itu kan berantem tuh sama si Butcher juga tuh. Gimana sampai nih caranya kita sampai ini akhirnya ya? dia tuh kan si Huey ini kan udah pernah nggak sengaja nonton cuplikan dia tuh lagi di interview bagaimana dia ngejelasin kulitnya itu. Kayak Nah Armando di situ kan dia ngalahin si Translucent dengan nyetrum kan. Iya. Si Butcher kaget, kok lu bisa tahu kalau dia setrum ya? Karena dia jelasin akhirnya kan Iya. teknisnya. Kemudian tuh dari si pas ditangkep nih, si Frenchie mulai nemuin juga gimana cara ngatasin si Translucent, gimana ternyata tuh kulitnya doang yang dalamnya tuh organnya tuh sama kayak kita. Itu gue suka banget cara dia ngejelasin ke si Translucent Masuk sampai kayak akal, keren. anjir nih orang tahu nih kelemahan gua kan. Iya. Sampai akhirnya dari Apa tuh Microlax ya? Ini juga Frenchie itu dan karakter Kimiko. development dari Huey itu di situ kelihatan banget cuy. Asli. Itu Huey juga Oh, keren iya. sih karakter developmentnya. Yang dia dus kayak dia kayak dia gemeter. Abis itu darah Iya, gue pikir kayak dia nggak berani kan. Ternyata gue itulah pada saat si Huey tahu kalau berarti dia part of the boys. Ngerti nggak sih? Si ini juga langsung pada nyadar kalau misalnya dia anak-anak the boys juga mikir kayak berarti Huey the boys. Ngerti nggak sih? Karena di situ kan dia berani ngelakuin itu. Kalau satu karakter yang menurut lu underrated, jarang di-highlight di The Boys, tapi ini potensial nih kalau dibikin series lanjutannya. Ada nggak? Kalau gue sih menurut gue Huey. Huey ya? Huey. Iya, Tokoh- si kurang tokoh banyak utamanya ekspor ya Huey. tentang Iya, dia ya. bener-bener. padahal dia pemeran utamanya kan. Iya. Sebenarnya pemeran utamanya sebenarnya siapa ya? Ya The Boys. Oh, The Boys, Iya, semua The Boys ya juga. komplotan The Boys. Tapi maksud gue sebenarnya yang harus di-highlight itu apalagi kan pada saat tahu si Huey itu ntar dia ngambil compound V yang warna hijau kan. Compound V Jadi cepet kan? jadi ya, hilang bisa hilang. hilang gitu kan. Ini bugil aja. Tapi iya Ini bugil. apa namanya? Teleporter. Benar. Teleport. Sebenarnya menurut gue porsinya udah pas. Tapi maksud gue kan kita dari awal kita ngeliat dari point of view-nya Huey kan. Iya. Yang dikasih saya kalau misalnya superhero di dunia ini ternyata nggak semuanya tuh baik, banyak yang busuk juga. Nah maksud gue kalau emang kita intro dari season 1 kita nge-highlight Huey, maksud gue kenapa nggak Huey lagi terus? Iya. Sebenarnya bagus sih ada variasi lain, tapi maksud gue tetap fokus di Huey sih. Walaupun tetapnya judulnya The Boys. Gitu. Iya, di season 3 malah justru Butcher-nya yang Butcher banget yang kan. ini. Luffy ada nggak satu Oi. karakter underrated yang menurut lu di explore bisa nih potensial nih kalau dibikin series lanjutannya? Soldier Boy kali ya. Soldier Boy? Underrated nggak sih? Iya sih. Tapi Dia underrated tapi emang OP banget sih. OP. OP banget Ini sih. juga di highlight sih. Iya. Orang pada suka sama Justru dia. yang harusnya di-highlight, tapi gue nggak tahu ini kayaknya unpopular opinion banget ya. Yes, gua suka. Ininya, si siapa? Siapa? Yang manajernya agensinya yang kena kanker. Oh, iya. Steel Wool. Karena tiba-tiba Steel Wool, ya. tiba-tiba dia botak aja cuy. Enggak, dia pakai wig nggak sih? Iya makanya. cewek. Iya yang cewek harusnya dia. Bukan Steel Steel Wool, Wool ya? Steel Wool. Steel Wool kan yang kalau ngeliat Homelander terus tiba-tiba dia basah kan ini ya? Yang perempuan yang... Oh bukan, dia Bukan itu ya? mati di season 1. Manajemennya. Manajemennya yang rambutnya Manajernya. yang botak yang kena kanker. Oh, Yang dia lupa. marah-marah mulu. Iya yang marah-marah mulu yang jadi. Oh, yang marah-marah mulu. Harusnya dia yang di highlight sih menurut gua. Tahu gua. Dia ngurusin superhero-nya dong. Maksud gua harusnya dia pasti gue yakin dia punya dirt lebih banyak gitu. Iya, Dia iya, punya rahasia lebih banyak juga dari semua. Iya, itu. benar. Oke, jadi ini kita udah bahas tentang karakter yang favorit dari teman-teman dan gua juga di sini penasaran karakter yang menurut lo sebelum kita bahas tentang Gen V ya nanti ya. Gue pengen nanya dulu nih, karakter yang menurut lo dari The Boys paling waras. Paling waras ya? Paling waras. Kan semuanya gila nih. Fuck semuanya. Tapi paling waras deh yang paling ya udah nih oke aja sih. Kalau gua Oh ini MM kalau gua. MM. Iya. MM bener. MM itu paling waras cuy. Tapi itu wah sewaras-warasnya dia juga pun dia ada OCD juga kan. OCD-nya juga Ini gara-gara lucu Soldier tahu. Boy, kan? MM. OCD-nya gara-gara Soldier Boy kan. Iya, gagal Soldier Boy. Soldier Boy dia. Lu setuju MM juga? MM paling wise cuy di antara semuanya. Nah, Frenchie begitu. Iya gitu. Frenchie tahu cara membunuh superhero. Tapi bucin sama Kimiko. Iya, boynya Kimiko kan. Butcher juga ya gitu. Huey makin lama gue liat perkembangan season dia makin psikopat gue liatnya. Iya. Iya. Gara-gara Apalagi compound V kan. Compound V, iya. Yang Kalau temporary superhero ya. nggak usah ditanya lah, semuanya pasti fuck up lah ya. Ya, nggak mungkin. sebenarnya. Itu semua problematik ya. Paling bisa Superhero. white sih. Heeh. Agak white.
waras lah. Ya Starlight agak waras, tapi Scarlet pun juga dia ya, mau tidak mau kan mengikuti kalau sebagai Lu lucu seorang banget superhero nama kayak Stara gimana. tuh lucu banget namanya Annie January. Oke, sekarang adegan di The Boys yang paling fuck up menurut lu. Lu duluan. Gua dulu ya. Ya, Ya. duluan. Gua Ini sama lagi nih. menurut ini definisi fakta menurut gua di mana titik gua pengen banget bunuh Homelander di dunia nyata gitu. Sampai gua nges banget itu di ending season 1. Yang pas gua baru tahu kalau istrinya si Oh, istrinya Butcher. istrinya Butcher itu ada di rumahnya Homelander itu anjir. Wah, itu ngaco sih. Itu gua pengen Kata gua dia langsung pengen nonjok iya, lah. hostage gitu ya. Wah, itu gua langsung fuck. Kalau Gila. menurut gua, Lu apa ya? Gua lebih fuck up. Tapi lu dulu, karena Abi save the best for the last. Menurut gua iya. paling fuck up. Gua begitu nonton itu ya, anjir ini baru episode 1. Episode 1 season 2. Kalau kalian tahu, pasti kalian tahu. Kalau gue faktanya di guas banget sih. Apa? Waktu ada enggak bukan itu. Oh iya, betul. Enggak. Jadi itu di season 2 apa season 3 ya? Kayak season 2. Season 2, kan pengganti Didip, nyari Iya, pengganti Didip 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 kan dikeluarin tuh ya. Terus ada calon penggantinya nih. Gara-gara pelecehan. Homelander sama si siapa namanya? Ceweknya itu. Si manajernya itu kan datang nemuin calonnya ini kan. Calon itu ternyata tunanetra. Kekuatannya kayak Daredevil. Kayak Daredevil kekuatannya. Jadi Dan- super hearing gara-gara bener. dia ini buta kan ya, tunanetra kan. Tapi mind blowing banget nih. Karena dia kekuatannya Iya, benar. Pokoknya udah pede, udah pede banget kan, udah pede banget nih. Dipuji dulu Dipuji dulu ya. Dan gue juga, wah, tapi nggak ada yang menurut gue, ya karena ini kayak Daredevil sih, wah bakal seru sih kata gue. Ditepok nggak tahu ya gue, lah gue kan kaget. Lah ini beneran nih. Gue berdarah. Iya itu tuh lah, ditambahin lagi kan. Iya. Itu di gym ya? Gymnya di ini, dalam. gymnya di Seven, di Iya. Seven. Di Seven. Kan ditambahin lagi kan. Cedar! Langsung modar. Kalau dari gua yakin ini season 3. Oh, season Episode 1 3. season 3. Gua mikir kayak The Boys itu emang series yang fuck up sih. Season 3 lebih fuck up lagi. Fuck up banget season. Itu baru episode 1 cuy. Baru episode 1 lu bayangin. Mereka lagi emang kan ya jadi si The Boys ini udah di fund sama pemerintah. Benar. Dari CIA ya? Iya, CIA yang CIA, nge-fund The CIA. Boys kan. Jadi kayak The Boys itu iya, jadi mereka kayak emang kayak ngehan superhero yang membela superhero yang kayak istilahnya mereka menggunakan kekuatan super mereka tuh seenak diri gitu kan. Nah, abis itu yang paling fuck up adalah ada hero kekuatannya jadi kayak Iron Man. Terus dia masuk ke titik, bersin, meledak. Orang yang meledak itu aneh banget sih. Itu aneh Itu banget. di luar nalar gue dan Itu aneh ekspektasi banget. gue Itu- sih. Gua kayak, lu bayangin, lu punya budget sebesar itu untuk membuat film kan? Kenapa adegannya seperti itu? Kenapa? Tapi juga adegannya- gue memikirkan juga penulis skenario itu berpikir kayak gue punya adegan keren. Iya, Pertama-tamanya. itu gak ada di komiknya. Nggak ada di Gue kira gak ada di komiknya. Lebih absurd Iya, ya. kita harus bikin yang fuck up. Iya. Kita bikin ini. Dua. Iya bener fakta Lu banget. mau kesadarannya dia bilang kayak lu mau terima ide gue nggak? Gue ada nih satu ide. Iya. Ada lah pokoknya superhero seperti Ant-Man. Iya. Masuk ke Iya. dudut. Terus habis itu dia akan meledak di sana. Dan dia meledak karena bersin. Sampai Frenchy-nya jangan kayak Monsieur. Pakai bahasa Prancisnya dia kan. Monsieur. Wih. Iya. Tapi itu dibandingin juga kan, kenapa si Thanos itu ketika lawan Ant-Man, Iya. Itu parodi dari situ. iya banyak Iya. juga meme kan. Ada juga meme-nya. Jadi kalau Ant-Man masuk ke situ. iya, bener. Thanos. Gimana Dalam- Ant-Man iya, ngalahin Thanos Thanos gitu. dari Anus. Iya. Udah gitu. Tapi apa? Wah itu bener sih tapi ya itu ya salah satu yang Itu paling fuck up bener. Fuck up banget Oke, ya. Lu fuck up secara psikis kan? Iya. Itu fuck up aja. Iya. Pasan warnanya juga nggak ada. Nggak ada yang bisa diambil. Ini apa yang bisa gua ambil dari sini ya? Apa ya? Trauma ya gue. Oh iya sih, yang adegan itu sih paling Paling gue fuck jadi up. gue jadi ngerasain lagi tuh maksudnya jadi bring back lagi tuh pas pertama kali gue nonton season 3 berarti ya di episode 1 gue juga gue bisa nonton apa tadi anjing. Tapi ada yang pengen gua highlight tuh dari season 3 Apa? yang menurut gua bagus banget. Karena kan kita ngeliat dari awal nih, kayak tadi kan episode 1 kan udah fuck up banget kan. Terus tiba-tiba itu kan gak ada di comic booknya. Tapi di comic booknya ini emang ada adegan fuck up namanya Herogasm. Heroism. Kayak originnya para superhero. Gue ngomongnya origin para superhero itu udah kayak wah anjir ini pesta tit para superhero. Wah ini pasti bakal fuck up banget kan. Dan di comic booknya emang ada. Jadi gue ingat banget itu tuh episode 3 apa episode 4 gitu di season 3-nya ya. Terus mereka tuh udah ngomong di sosial media mereka udah keluar-keluar gitu lah. Dari Twitter, dari Instagram mereka ngomong siap-siap besok kita bakal ada Herogasm. Iya.
gue udah excited. Gue waktu itu nonton sama Pedro di kos-kosan gue kan. Gue nonton sama Pedro, wah anjir nih kayaknya bakal seru banget nih Herogasm gitu kan. Just two dudes watching Herogasm. Iya kayak gitu. Iya. Kayak mau nonton nih. Anjir, kita udah just two siap-siap dudes. nih. Ini karena kita lihat episode 1 ini fuck up banget kan. Ini bakal se-fuck up apa nih? Ternyata nggak fuck up cuy. Mereka malah itu clickbait yang paling keren menurut gue. Lu clickbait untuk sesuatu yang fuck up, ternyata malah adegan terkeren yang pernah ada. Gue pernah lihat itu di The Boys, itu adegan paling keren. Itu tuh jadi ceritanya si Homelander nyamperin Butcher sama Soldier Boy. Iya. Jadi Soldier Boy versus Homelander dikit. Lu bayangin Captain America lawan Superman. Bener. Terus tiba-tiba Butcher yang istilahnya gue ngeliatnya Butcher kayak Punisher lah ya. Iya, Punisher, Tapi iya, punya iya, kekuatan Punisher. super. Dia baru aja nyetut nyuntik Compound V kan. Compound Jadi V. punya kekuatan super kan. Lu bayangin Homelander lawan Butcher sama Soldier Boy. Itu adegan terkeren. Clickbaitnya keren, karena clickbaitnya ngomongnya apa? Ini bakal Herogasm. adegan paling fuck up di series The Boys. Ternyata enggak cuy. Tadi udah mau fuck up tuh, udah ada originnya kan. Tiba-tiba Homelander datang malah jadi fight scene terkeren yang pernah ada di The Boys. Wah, Menurut asli gua itu keren ya. banget. Itu Sama keren Huey banget. juga ikut kan akhirnya. Ada Huey juga, Ada Huey itu keren ikut. juga. Ada Starlet sama MM. Dan mereka malah ini kan kayak ngebantu superior yang ini kan, yang ini kan. Wah, karena itu keren sih. Homelander kan. Keren. Keren itu gua di situ gua mikir kayak oke, The Boys itu levelnya udah di atas. Kalau misalnya untuk TV series ya menurut gua itu udah di atas rata-rata. Iya. Karena scene itu menurut gue itu scene movie, udah bukan Iya, TV iya, series iya. lagi. Itu udah setara movie cuy. Iya, Fight iya, scene-nya iya. keren banget. Itu gue salut banget. Malah lebih keren daripada final fight scene mereka. Iya. Menurut gue ya. Klimaks Iya. Anti klimaks gitu kan. Tapi di situ itu gue puas banget. Gue ngeliat Soldier Boy lawan Homelander, terus Homelander Wah, pertama kali liat Homelander kayak ketar-ketir diri sendiri. Dia kan dari season 1 OP banget kan. Iya, Itu pertama kalinya dia ketar-ketir sendiri gitu lawan orang. Itu menurut gue itu keren banget. Iya. Walaupun akhirnya dia kabur ya. Iya, Dia bisa kabur nah, ya. sampai kabur kan. Berarti Iya. maksud gue itu kayak, oh ini keren. Apa benar bisa bikin dia kabur gitu. Tadinya kan emang 2 orang itu doang kan si Homelander si Soldier Boy sama si Butcher, Butcher kan lawan Butcher. sini. Tapi karena anaknya kena, Iya. langsung kayak oh anjir kenapa lu Iya, Akhirnya- bener. Akhirnya langsung tuh segitiga bermuda langsung nih orang langsung Cak, Homelander. Fight scene-nya juga Iya, keren, sih. fight scene juga keren banget. itu dia. Kalau ngomongin tentang The Boys, nantinya akan ada series yang akan tayang 29 September Gen V. Oh, Gen Z. Itu Bukan. Gen V. Oke, gimana Gen V? Menurut lo? Gue excited banget karena gue juga udah ngeliat trailernya. Ini kan berarti kan kayak ya The Institute Boys tapi versi Xavier. kuliah kan. Iya, Institute universitas Xavier. yang ibaratnya nge-train mereka untuk jadi superhero lah. Betul. Ini kayak ini parodinya X-Men parodinya. Xavier. Iya, Iya, sekolahnya itu mereka kan. Iya lagi, Xavier, Iya, sekali iya, Xavier. Iya. Itu keren sih, gue suka sih. Gue Lu excited kan tadi sama excited banget. Karena ya itu dari cara mereka bikin ini kan mereka juga gak ada komiknya kan. Jadi Nggak ada. komiknya itu kan Nggak dari ada. The Boys kan. Nah, berarti maksud gue, berarti ini pertama kali original produknya dari Prime Video ya. Keren sih, gue emang excitednya karena dari cara mereka ngasih nama aja menurut gue, oh ini udah ada wordplay-nya nih, bakal seru nih. iya. Karena kan Gen V, Gen Z, nanti gue kayak, oh ini lucu. Gen V. Kan V kan compound V kan. Iya. Nah, maksud gue kayak, wah ini keren. Gue excited sih. Iya. Dan di situ gua juga ngeliatnya mungkin banyak eksplorasi karakter lagi di dalam situ. Betul, Karena kan betul, itu kan betul. universitas kan, yang dimana anak-anak muda. Benar, kalau misalnya lebih vokal lah ya. Iya, Kalau yang lebih tadi vokal. sebelumnya lu ngerasa itu mereka udah speak up tentang dari mulai isu rasisme, feminisme, dari sampai kayak fake wokeness kayak gitu Iya. tuh yang ada di Hollywood sendiri, menurut gua ini bakal lebih parah lagi sih. Iya. Karena kan anak muda kan, Anak lebih muda vokal gitu. harusnya ya. Jadi ya harapan lu berdua terakhir untuk Gen V seperti apa? Apakah lu mengharapkan adegan-adegan yang fucked up lagi atau lebih banyak karakter yang akan muncul di The Boys atau di universe ini? Menurut kalian berdua gimana harapan terakhir? Kalau gue nggak terlalu ekspektasi banyak sih. Gue nggak excited ya. Tapi gue penasaran. Kalau excited gue lebih excited sama The Boys season yang keempat gitu. Nah, Karena abang Paham. pengen ngikutin utamanya kan. Bukan Karena spin-off-nya ini ya? Iya. Tapi spin-off gue suka juga sih karena gue ngeliatin trailernya nih menarik nih ada banyak kekuatan kayak Betul. kayak apa ya kalau di yang apa namanya dia darah itu dia bisa Dia blood bending. Iya, manipulasi darah itu ada di ini kalau nggak salah di Mortal Kombat. Iya, Mortal Kombat, benar. Mortal Kombat kan dia manipulasi darah langsung jadi senjata. Dan ya gitulah. Itu ya harapan Iya, lo ya. Semoga terrealisasikan sama Prime. Kalau Fayat, Kalau terakhir ya? dari gue pribadi sih, gue sebenarnya rule of thumb-nya aja ya. Kalau misalnya ada spin-off, kita tidak boleh berekspektasi sebagaimana sebagusnya mereka series dari mother-nya mereka ya, dari ininya Betul. mereka. Tapi jadi kalau dari gue pribadi, mungkin kita ngelihatnya nggak usah ngebandingin sama The Boys, tapi mikirnya kayak, oh this is just another series yang ada di dunia The Boys aja. Gue ngelihatnya kayak gitu sih. Kalau dari gue pribadi kayak gitu aja. Oke deh kalau gitu. Berarti semoga semoga harapan teman-teman di sini ada harapannya Fayat dan juga Raffi
direalisasikan sama Prime Studio. Amin. Soalnya kita di sini pecinta The Boys semuanya. Iya, pecinta The Boys. Oke, terima kasih banyak Fayat dan juga Raffi mau podcast bareng gua. Thank So, you. ini adalah sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol sama lu berdua. Nanti next time kita nongkrong lagi. Habis Siap, nonton Gen V siap, kita siap. nongkrong lagi nggak Siap, apa-apa siap, di lain siap. waktu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. So, teman-teman di rumah yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa buat subscribe dan follow Instagram lo apa? Yap. Asam lambung. Asal lambung lo. Raffi Jovi Brian Elias. Oke, Raffi, terima kasih banyak. Nandika pamit, Raffi pamit, dan Asam Lambung pamit. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, guys. Bye-bye. Bye.